Nabi Ibrahim naik, teriak Nabi Ibrahim. Di sini loh, apakah kita termasuk golongan nanti yang akan ke Makkah dan ke Madinah? Maka Nabi Ibrahim teriaknya, ayyuhan nas hajju baita rabbikum. Hei manusia, 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 ayo datang untuk haji ke baitnya Allah, ke rumah Allah, ke Ka'bah. Ayo datang, ayo pada haji, pada haji, pada haji. Teriak Nabi Ibrahim sekenceng-kencengnya, padahal nggak ada manusia. Mungkin kalau zaman sekarang, wong edan nggak itu, teriak-teriak nggak ada orang kok teriak. Tapi ternyata menurut Syekh Nawawi min aslabir rijal, dari tulang rusuk laki-laki yang ada rahim wanita, dulu di alam roh kita sudah menjawab. Lah ini dimungkinkan Bapak Siswanto dan Ibu Siti Rohani di alam roh sudah menjawab. Ketika haju baita rabbikum, rohnya Pak Siswanto dan Ibu Siti Rohani jawab, labbaik Allahumma labbaik, sekali. Jadi kalau yang jawab sekali ditakdirkan ke sana sekali. Tapi kalau jawabnya dua kali Pak Siswanto dengan Ibu Siti Rohani, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, bil khusus sahibul bait, calon tamunya Allah. Ini kalau ngomong calon tamunya Allah itu super istimewa. Calon tamunya Pak Camat itu udah istimewa. Calon tamunya Presiden itu istimewa. Lah ini lebih istimewa, calon tamunya Gusti Allah. Ini kalau bukan orang pilihan enggak mungkin ini. Dari sekian puluh yang datang, yang berangkat cuma dua ini kan. Ini kan tamu undangan di luar banyak, di dalam banyak, tapi yang berangkat cuma dua, suami istri. Kan berarti istimewa. Beliau Bapak Siswanto soho Ibu Siti Rohani. Pak Sudar ki ngarang lho. Gawe-gawe jeneng ya. Yang bersama mengundang kita hormati dan kita doakan mudah-mudahan olehnya akan berangkat menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, dari sekarang sehat jasmani dan rohani. Amin, amin. Sampai nanti pemberangkatan sehat jasmani rohani dan pemberangkatannya lancar. Ketika dari Bandara Soekarno-Hatta terus landing terbang ke Jeddah atau Madinah, sehingga terus menjalankan rukun haji, wajib haji, sunnah haji di sana dengan kumpul berjuta-juta manusia, tentu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses manasiknya, proses semuanya lah, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, balang jumroh, mabit Mina, mabit Muzdalifah, sehingga pulang ke Indonesia selamat tanpa ada halangan satu apapun, sehingga mendapatkan predikat haji mabrur dan mabruroh. Amin ya robbal.
Kita hormati sahabat saya yang menjadi wasilah saya silaturahim, Bapak Haji Kasiru yang wirawiri ke Mekah ini, Pak. Jenengan ya ora mangkat sikan iki. Apa ujug-ujug meneng Mekah ngono ya. Nggih. Imam tahlil Bapak Ustadz Zamroni, pangapunten kula teng lenggah niki Pak, hanya menyesuaikan tripod saya saja. Para sedulur niki kathah saking sedulur bos yang datang bos-bos semua. Bos ya. Pak Sudar, Pak Sugianto, Pak lupa jenenge saya lupa lah. Semuanya dan tamu undangan yang ada di luar, para tetangga kanan kiri. Kita langsung begini. Ini lagi rame orang pemberangkatan haji. Ya, saya juga hari Kamis kemarin ceramah haji di Tanjung Duren, Pak. Tentu ketika bicara haji, khusus kita akan membekali orang yang akan berangkat. Maka bekal yang ingin kami sampaikan Bapak Siswanto dan Ibu Siti Rohani, orang haji itu ojo diniati nggo keren-kerenan, ojo diniati nggo gagah-gagahan. Aku ki luwes haji ben tambah wibawa, ben tambah hebat, ben tambah dihormati. Itu ndak ada gunanya. Atau supaya kita ke Mekah itu dipanggil Pak Haji. Maka kalimat ini disampaikan langsung Allah loh yang menyampaikan, Pak Siswanto dan Ibu Siti Rohani. Ayat Al-Quran jelas menegaskan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dengan niat lillahi. Wes pokoknya lillahi ta'ala. Saya berangkat hanya bawa noda dan dosa, pingine diapura dening Gusti Allah. Jadi nanti ketika sudah pulang nggak dipanggil Pak Haji ya biasa saja. Pak Siswanto balik kapan? Ya orang noleh lah. Pak Siswanto piye kormane si ono pora? Enggak noleh. Oh yang manggil baru ingat Pak Haji balik kapan Pak Haji Sis? Baru noleh. Itu berarti tidak sesuai aturan Allah. Haji niyate lillahi. Apalagi kalau saya ekstrim sampaikan pangkat haji di Indonesia itu yang memberi orang kafir, Pak. Makanya jangan terlalu bangga kalau diembel-embeli haji. Emang bagaimana asal usulnya? Lah inilah yang dipakai tradisi baik. Apa tradisi baik? Nanti ketika pemberangkatan ada upacara. Upacara pemberangkatan depan rumah persis ada adzan, ada qomat seperti mayit yang ada di alam kubur. Itu tradisi yang ada di Indonesia. Itu nggak ada dalam aturan rukun fikih kalau berangkat harus ada upacara pemberangkatan. Tapi besok harus dilakukan. Ternyata filosofinya orang kalau berangkat ke Mekah lir kadia wong Arab mangkat mati, Pak. Lu pakai diadzani, pakai dikomati kok. Maka ketika berangkat, kalau dulu pakai kapal laut, ketika berangkat butuh waktu 6 bulan, ada yang mati karena kelamaan di jalan, ada mati karena kena ombak, ada yang mati karena di Mekah masih ada perang. Kalau yang bisa pulang ke Indonesia itu hebat luar biasa. Dan ketika sudah pulang ternyata orang haji tambah berpengaruh. Maka orang Belanda kala itu di masa penjajahan takut dengan orang yang baru pulang dari Mekah. Contoh, Pak Siswanto nanti pulang, itu kalau zaman dulu, itu orang pada hormat, pada takut apa yang diomongkan akan diikuti. Lu orang Belanda ini takut karena dia punya wibawa, maka orang Belanda memberikan predikat kalimat kepada orang yang baru pulang dari Mekah dengan panggilan Pak Haji. Jadi yang ngasih lu orang-orang Belanda kala itu. Maka kalau sudah dipanggil Pak Haji, punya power yang luar biasa. Powernya apa? Ayo warga negara Indonesia, kita berontak usir penjajah dari Indonesia. Maka pesan yang pertama, niat ibadah lillahi. Wis nggak usah neng ambon ambil apa-apa.
Kenapa kok seperti itu? Karena banyak wong sing salah niat itu. Jadi kaya haji itu untuk keren-kerenan. Kalau sekarang umroh, kan kayaknya sekarang orang umroh itu kayak wisata kemana gitu. Nah itu banyak yang memberikan statement kalau umrohnya hanya untuk jalan-jalan, tidak ngelebur dosa, maka nanti ada kesalahan di mata Allah Subhanahu. Ya, sekarang ditalbiyai dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, illal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bapak-bapak yang di luar yang belum pernah ke Mekah, pengen ke Mekah apa tidak, Pak? Ini yang di dalam udah ke Mekah semua apa belum? Belum. Baru sekali. Alhamdulillah. Yang di luar banyak yang sudah ke Mekah apa banyak yang belum? Oh pasti nggak punya duit. Ya Bu ya, nggak punya duit. Maka muncul pertanyaan, Ustadz, level saya kira-kira bisa ke Mekah apa tidak? Pertanyaan itu ada jawabannya dalam Al-Quran itu. Ini ibu-ibu sudah ke Mekah semua di dalam? Belum. Ya kalau yang belum ya ke Mekah ngomong sama suaminya, Mas antarkan aku ke Mekah, tapi ya ke Tanah Abang dulu. Maka kita akan cek apakah kita nanti dapat jatah ke Mekah apa tidak. Jawabannya dalam talbiyah tadi. Maka ayat Al-Quran yang sering kita baca kalau udah rukun haji sampai, kewajiban haji sampai, kalimat ayatnya bismillah. Wa adzin fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Singkat kata, ketika Nabi Ibrahim sudah bangun Ka'bah, itu Ka'bah yang saat ini ada itu bukan bangunan Nabi Ibrahim. Mana Pak? Ini berat ini. Cek sound, nah, beda. Jadi nek mik gue ngomong abot ini gue ceramah yuk kesel Pak masalah. Ngos-ngosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya ngomong apa sih? Nyampe ya. Ka'bah yang sekarang bukan bangunan Nabi Ibrahim, apalagi Ka'bah zaman Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam tafsir, dalam sejarah, Ka'bah yang zaman Nabi Adam alaihi salam itu asli batu dari sorga yang dibawa malaikat Jibril. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Lot itu ibadah haji di situ. Nah, ketika terjadi banjir bandang Nabi Nuh, maka batu diangkat oleh Allah ditaruh Baitul Ma'mur untuk hajinya para malaikat. Nah, Ka'bah dulu ketika Nabi Ibrahim yang bangun. Padahal kalau lihat sejarahnya, Masya Allah, Nabi Ibrahim di kota Palestina, ketika Siti Hajar punya anak kecil namanya Ismail, diperintahkan kamu Ibrahim dan istrimu Siti Hajar serta Ismail, kamu harus berangkat pindah ke sebuah lembah yang jauh ada di Jazirah Arab. Terus digiring oleh malaikat Jibril turun dalam jurang. Jadi Ka'bah itu lokasinya jurang Pak, ke dalam dulu loh ya. Kalau sekarang kayaknya roto kabeh Pak Sudar ya. Karena Pak Sudar sudah ke sana juga.
Kayaknya roto kabeh. Padahal itu ada dalam jurang. Dalam sejarah orang-orang musafir melakukan perjalanan itu nggak berani masuk dalam jurang itu karena konon katanya itu tempat rapat atau kerajaan jin setan gentayangan, Pak. Pak Sudan pas ke sana ketemu nggak, Pak? Oh, nggak juga. Tapi Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail, diarahkan Nabi Ibrahim. Ketika sampai situ nggak ada orang sama sekali, baru sampai tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk balik kanan. Makanya Siti Hajar dengan Ismail kecil, loh Mas, ini bagaimana toh? Saya baru sampai di sini, satupun manusia tidak ada. Kok engkau akan balik lagi, ini bagaimana, Mas? Itu karena kebetulan Siti Hajarnya orang Jawa, Pak. Kalau Siti Hajarnya orang Pandeglang ya, gitu. Badai mana ya? Gitu. Abdi gak ditinggal di dia sorangan baik ya. Jeng apa ki mau? Jeng budak. Jeng orang. Yeah. Kamu pergi ini diperintah Allah atau bagaimana? Ya, saya diperintah Allah. Maka balik kanan, singkat katalah balik lagi ke situ. Ismail sudah besar, diperintah Allah untuk bangun Ka'bah. Maka ketika bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim nginjek batu. Nah, batu itu menjadi makom Ibrahim. Maka inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah atau masjid atau Baitullah yang pertama kali dibangun itu adanya di Makkah atau Bakkah, wa hudan lil alamin, itu untuk petunjuk bagi umat semesta alam. Fihi ayatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Di dalamnya itu ada makom Ibrahim. Cuman punten, saya pas kemarin umroh itu konon katanya lagi rame-ramenya habis dibuka COVID, Pak Haji. Jadi mau nyenggol Ka'bah itu loh susah, Pak. Saking padatnya manusia. Dan disunahkan nanti sholat di dekat makam Ibrahim, Pak Siswanto. Itu nggak mungkin kita bisa sholat. Lawang orang wirawiri jalan. Maka jarang sekali ada orang sholat di makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim bukan makam ya, hanya batu yang dulu diinjek untuk membangun Ka'bah. Maka konon katanya Baitullah itu setinggi Nabi Ibrahim. Baitullah itu tingginya berapa meter, Pak Haji kasih? Orang ngukur sih. Jadi kesana niatin ibadah, astagfirullah, masa nggak meteran. Perkiraan 17-an meter sampai 20. Jadi tinggi. Perkiraan kalau laki-laki 20 meter itu kira-kira kayak apa dulu gitu. Nah, ketika sudah terjadi dibangun, wis dadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah. Wa adzin fin nasi bil hajj, Ibrahim panggil manusia untuk ibadah haji. Ini Nabi Ibrahim masih protes sama Allah. Ya Allah, yang saya panggil siapa? Awong di sini adanya cuman saya, ama Siti Hajar istriku dan ama Ismail. Siapa yang saya panggil ya Allah? Siapa yang mendengarkan ya Allah? Siapa yang akan datang ya Allah? Yes, cara bahasa kita Allah rodok jengkel. Tugasmu ngundang, tugasmu dakwah, mengajak. Ini pesan untuk para pendakwah, para ustadz. Pokoknya ayat Allah kita sampaikan, ilmu Allah kita sampaikan. Ada yang dengarkan atau tidak, sampaikan saja. Filosofinya, wayahnya adzan, dur ya adzan. Ada yang jamaah atau enggak, ya tetap adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat sunnah, tetap enggak ada yang datang, ya udah sholat. Nanti asar adzan lagi lah, hayya 'alas shalah. Tetap nggak ada yang datang, ya tetap adzan. Sama ceramah dakwah, yang ngajar-ngajar aja. Ini filosofi Nabi Ibrahim. Teriak Nabi Ibrahim. Maka dalam kitabnya Wasa'ida Ibrahimu 'alal Jabal Qubais, Nabi Ibrahim naik ke gunung Jabal Qubais. Saya di sana itu tanya lagi itu, Pak, gunung Jabal Qubais di mana? Saya tanya sama polisi Arab pakai bahasa Jawa, Pak, asli itu, Pak. Pangapunten Mas, bro. Niki gunung Jabal Qubais teng pundi? Matakul gitu ya.
Apa yang kamu katakan? Ya, akhirnya saya pakai bahasa Arab. Aina Jabal Qubais alladzi sa'ida Ibrahim. Mana gunung Jabal Qubais yang Nabi Ibrahim itu naik? Betulan polisinya mungkin nggak pernah baca sejarah, nggak tahu kalau itu, Pak. Ada yang ngomong ini, ada ngomong itu. Terlepas dari itu, Nabi Ibrahim naik, teriak Nabi Ibrahim. Di sini loh, apakah kita termasuk golongan nanti yang akan ke Makkah dan ke Madinah? Maka Nabi Ibrahim teriaknya, Ayyuhan nas hajju baita rabbikum. Hei manusia, 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 ayo datang untuk haji ke baitnya Allah, ke rumah Allah, ke Ka'bah. Ayo datang, ayo pada haji, pada haji, pada haji. Teriak Nabi Ibrahim sekenceng-kencengnya, padahal nggak ada manusia. Mungkin kalau zaman sekarang wong edan nggak itu, teriak-teriak nggak ada orang kok teriak. Tapi ternyata menurut Syekh Nawawi min aslabir rijal, dari tulang rusuk laki-laki yang ada rahim wanita, dulu di alam roh kita sudah menjawab. Lah ini dimungkinkan Bapak Siswanto dan Ibu Siti Rohani di alam roh sudah menjawab. Ketika haju baita rabbikum, rohnya Pak Siswanto dan Ibu Siti Rohani jawab, labbaik Allahumma labbaik, sekali. Jadi kalau yang jawab sekali ditakdirkan ke sana sekali. Tapi kalau jawabnya dua kali Pak Siswanto dengan Ibu Siti Rohani, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ya ditakdirkan ke sana dua kali. Ini kan udah akan dua kali ini ya Pak ya. Kemarin sudah umrah, ini baru akan haji, baru akan dua kali yang belum berangkat. Kok di alam roh jawab tiga kali? Haju baita rabbikum, kata Nabi Ibrahim. Alam rohnya jawab. Umpama Pak Sudar jawab tiga kali, umpama Pak. Itu baru umpama, kan baru sekali ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Maka orang ini ditakdirkan berulang kali akan ke Mekah, entah itu haji, entah itu umrah. Ya contohnya haji kasiru, wis ping piro Pak sampean Pak, bola wali. Ora kitung lah ya. Maka sekarang yang ada di luar, bapak-bapak sekalian, tanya dalam roh, apakah bapak dulu jawab apa tidak? Ustadz, kami tentu nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, minimal menghafalkan doa talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la kalaka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Minimal menghafalkan itu dan dibaca. Yang kedua, ya action dengan apa? Mulai nyicil untuk dikumpulkan supaya bisa berangkat ke Mekah, entah itu umroh ataupun haji. Ngumpulkannya di mana? Ya di Haji Kasiru juga boleh. Ya Pak Haji? Iya. Di saya juga boleh, wong saya juga megang travel. Cuma kan saya nggak enak iklan saya sendiri. Ada Haji Kasiru kan. Gitu. Saya hormat Pak Haji Kasiru. Rekanan. Tapi nggak berani bersaing saya Pak. Jelas kalah soalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kalau pingin ngecek kita ditakdirkan ke sana atau tidak, tadi konsepnya itu, tapi secara syariat, ayo menghafalkan talbiyah. Yang kedua, mulai nyicil, mulai nabung. Karena levelnya bos, ya langsung ke bank yang ngurusin haji, daftar, langsung dapat kuota, insya Allah. Nah, tapi nanti Pak Sis dan Ibu Siti Rohani ojo kaget, karena saat ini Kementerian Agama memang mengedepankan orang-orang lansia. Kemarin saya di Tanjung Duren itu orangnya ya Allah sudah tua, jalannya susah. Maka Pak Sis dan Ibu Siti ini mantep, masih muda.
Karena ibadah haji itu Pak, atau umroh ibadah fisik, dan benar-benar fisik. Kalau mentalnya mental pemalas, ya kerjanya cuma di hotel. Karena menurut penjelasan yang sudah biasa ke sana, kalau musim haji nggak ada orang haji itu hotelnya deket Baitullah, rodok jauh, jauhnya itu bisa 2 kilo 3 kilo Pak Haji ya. Lah di sini aja deket masjid, males ke masjid kok. Betul apa tidak ini? Maaf Pak Siswanto. Di sini loh ada musola adzan, ada cicing baik di imah jelmana ngadekok baik tak? Pokoknya miniatur Indonesia akan terbaca di sana Pak. Kalau sudah musim adzan, masuk adzan di Madinah atau di Mekah, jalan 3 kilo itu ya paling pikirannya, anulah saya sholatnya di hotel aja. Ya udah jauh-jauh ke Mekah kok sholat cuma di hotel. Jadi ini banyak. Kemarin saya bawa jamaah, itu yang males ya banyak Pak, termasuk saya. Ini males juga. Karena jauh, 3 kilo Pak, sini sampai jembatan 5 bablas lah Kota Tua. Itu kan 3 kilo, itu berjubel manusia. Apalagi sudah terdoktrin dalam pikiran, itu kita nggak mungkin masuk Masjidil Haram karena berjuta-juta manusia itu. Lah maka mental yang dibangun dari saat ini dibawa ke sana Pak Sis dan Ibu Siti Rohani. Ya Allah, mampukan saya kalau saya menginjakkan kaki di tanah Haramain, ketika sholat 5 waktu, mampukan untuk selalu sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ngomong dari sekarang, mampukan ya Allah. Jadi di sana ada tekad dan semangat yang ada. Kalau nggak seperti itu, judulnya males. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang pesan yang kedua untuk Pak Haji ini yang mau berangkat. Haji itu ada filosofi kenapa kalau sudah nawaitu an ahramtu lil haji wal umrah fardhu lillahi ta'ala. Saya niat ihram untuk haji dan umrah itu selalu pakai kain kafan. Dan kalau sudah pakai kain kafan, dalam fikih kalau laki-laki nggak boleh pakai cawet Pak Sudar, nggak boleh pakai celana dalam, gitu Pak. Jadi nanti orang yang pulang haji karena 40 hari ya tambah panjang lah minimal itu di situ. Gelobat gelabet gitu, tambah panjang itu nanti. Landung ya. Landung Mas gitu. Kenapa sih kok seperti itu? Ini loh gambaran. Orang kalau sudah ibadah haji, gambarannya orang kalau mati, kalau ngadep Gusti Allah, Allah nggak butuh opo-opo. Allah nggak butuh pangkatmu, Allah nggak butuh jabatanmu, Allah nggak butuh kekayaanmu. Anda bos konveksi di Indonesia, Anda bos punya pasar yang luar biasa di Indonesia, Anda punya perusahaan, Anda punya jabatan tinggi. Kalau sudah di hadapan Allah, ora kanggo gawe. Karena ternyata apa? Allah cuma butuh apa? Kain kafan. Polos kita nggak ada apa-apa. Yang dibutuhkan apa? Pengakuan di hadapan Allah. Maka pesan Bapak Haji Sriwanto dan Ibu Siti Rohani, nanti di hadapan Allah hanya satu, ya Allah, saya kesini banyak salah, banyak dosa, mohon dimaafkan. Dan sambil meraba, ya Allah, benar ya Allah, ternyata apa yang kita miliki kalau sudah menghadap kepada Engkau nggak ada gunanya ya Allah. Mobil saya ada yang nggak saya bawa, perusahaan ada nggak saya bawa. Artinya kalau saya sudah mati ternyata seperti ini ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu adanya cuma nangis dan nangis. Dan depan Baitullah Pak, itu ada yang namanya rahasia ilahi, memang benar. Saya ulang cerita di sini. Umroh kemarin saya kan teman saya ada Pak Polisi, nggak saya sebut namanya. Ketika tawaf keliling 2 kali loh, ya lagi keliling tawaf baru 2 kali, deketin saya. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, siap. Gitu. Saya keluar barisan dulu. Mang mau kemana? Mau buang air kecil. Jangan, nanti kamu hilang. Karena memang kalau di sana, kalau yang nggak pengalaman, asal keluar wis mbuh baleke piye wis sudah susah itu Pak. Susah baliknya. Apalagi kalau sudah wong Jawa klothok ngono ya. Wis mau tanya siapa ini.
Jangan Pak Polisi, pokoknya jangan ini. Oh enggak, saya udah nggak kuat gitu. Akhirnya dia ngilang Pak. Ketika ngilang tapi ujungnya ketemu lagi. Ketika mau pulang cerita loh Pak sama saya. Pak Ustadz izin, siap. Saya kemarin bohong sama Pak Ustadz. Emang bohong gimana? Saya kan mau buang air kecil. Padahal saya nggak buang air kecil Pak Ustadz. Saya itu ngelihat Baitullah kok rombeng, kok jijik ya Pak Ustadz itu. Ngelihat Baitullah lo jijik Pak. Rombeng rasanya nggak nyenengin. Itu hati-hati Ibu itu. Jadi ngelihat Baitullah kok iso jijik. Lo kita itu mendambakan pingin ngelihat Baitullah. Orang iman kayak kita kan nyembah dumateng Gusti Allah, disatu arahkan ke Ka'bah. Ini ada orang yang ke sana ngelihat Ka'bah lo, Madei. You know Madei? Madei itu jelehi Pak. Nggak nyenengin, rombeng sampah. Makanya dia takut terus keluar. Apa? Ternyata dia duduk bersimpu nangis kali Gusti Allah. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Jaluk pangapura ya Allah. Dosa mata, dosa kepala, dosa hidung, dosa kaki, dosa badan saya semua dosa hati ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu polisi bisa nangis rontok kali itu Pak. Ketika matanya dibuka, Allah izinkan dia melihat Ka'bah bersinar dan bercahaya dan rasa bangga itu ada. Makanya kita orang iman kalau ke sana lihat Ka'bah senang, makanya ada doanya. Ibu Siti Rohani sampun ngapalaken nggih? Dereng Pak. Allahumma zid hadal baitas syarif tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan mimman hajjahu aw i'tamarahu minan sarfahu wa karamahu takriman wa mahabbatan. Ya Allah, singkat katanya, muliakanlah Baitullahmu ya Allah. Berikan kewibawaan ya Allah, berikan keagungan ya Allah dari orang-orang yang haji dan yang umroh ya Allah. Nah ini ada rahasia ilahi ketika perilaku kehidupannya tidak baik. Dan yang kedua yaitu tadi kalau niat ibadah hajinya tidak lillahi. Maka kembali pelajaran lewat baju ihram, kita di hadapan Allah tidak bawa apa-apa kecuali bawa iman dan amal soleh. Maka di sana perbanyak hanya kalimat Astaghfirullahaladzim. Pelajaran yang ketiga, ketika orang balang jumroh, hakikatnya kan itu membuang setan. Ini masalahnya setannya udah jadi manusia, jadi susah juga dibuang ini Pak. Makanya dipaksa kita ke sana. Itu kan dulu kalau nilai sejarah ketika Nabi Ismail akan disembelih, ketika bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim berangkat membawa golok yang tajam, Ismail akan disembelih. Maka Nabi Ismail diparanin oleh iblis, oleh setan. Ismail, ya ada apa? Kamu tahu nggak bapakmu bawa apa? Tahu apa itu? Golok. Terus bawa apa itu? Tali. Itu bapakmu mau menyembelih kamu. Kamu akan disembelih. Goloknya udah tajam, talinya sudah siap untuk ngikat badanmu. Ayo kamu jangan ikut bapakmu, nanti kamu disembelih. Ismail anak kecil lari-lari saja. Ngomong lagi, Ismail, udahlah kamu balik lagi, nggak usah ikut bapakmu. Kamu akan disembelih, kamu nanti nggak hidup loh. Percuma kamu diseneng-seneng sekarang, ayo balik lagi. Ismail tanya, emang bapakku mau nyembelih aku? Kenapa wong aku anaknya? Kata bapakmu mimpinya itu perintah dari Allah, itu perintah dari Tuhannya. Jawaban Ismail yang luar biasa. Ya kalau memang perintah dari Allah, perintah dari Tuhan, ya akan dibiarkan dijalankan oleh bapakku. Emang kenapa? Jangan begitu, nanti kamu nggak hidup. Dirayu lagi Ismail, ayo balik, ayo balik. Lama-lama Ismail jengkel Pak, ngambil batu itu, ngambil batu. Langsung setan itu dilempar, kena mata yang sebelah kiri, matanya bocor Pak. Dilempar, clep, temuan cek, setannya ngomong dancuk. Tapi Pak sudah dancuk ini bocah. Wes ngumpat-ngumpat lah, bangsat apa segala macam. Anak kecil dikasih tahu, setannya lari tunggang langgang. Maka filosofi balang jumroh itu membuang setan, nafsu syaitaniyah,
nafsu iblisiyah, nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas yang ada di badan, maka dilempar dengan kekuatan yang luar biasa. Apa harapannya? Setan-setan yang sudah masuk dalam rongga-rongga badan kita, di dalam sumsum kita, semuanya yang ada itu dilepaskan di sana, lempar terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka harapannya pulang dari Mekah setannya habis. Yang di badan Pak Sis sudah nggak ada, yang di badan itu Ibu Siti Rohani juga nggak ada. Maka orang kalau pulang dari Mekah itu diikuti 40 malaikat. Maka tradisi di Jawa Timur, Pak, nah saya mondoknya di Blitar, itu kalau orang pulang haji, itu musim lebaran haji, orang silaturahim kayak lebaran kemarin. Maka Pak Haji Siswanto dan Ibu Siti Rohani ini harus kayak lebaran, Pak, selama 40 hari. Itu tetangga pada datang semua, dari jauh-jauh pada datang. Itu benar-benar, Pak, nyembelih kambing, nyembelih kebu. Jadi yang datang semuanya makan. Semuanya makan. Pulang dikasih jajan, Pak. Itu tradisi sono. Di sini jangan ngikut-ngikut. Ini cerita tradisi, Pak. Itu tradisi. Makanya saya dulu kalau lebaran haji, teman-teman pondok itu sehari bisa dapat 17 tempat haji, 17 piring, Pak, itu. Gelegeen dulu itu, Pak. Karena apa? Minta doa restu. Pak Haji Siswanto, Ibu Siti Rohani, nyuwun sawab pandonga barokahipun panjenengan ingkang nembe wangsul saking Makkah lan saking Madinah. Pak Haji Siswanto dan Ibu Haja Siti Rohani minta doanya kami karena panjenengan dari Makkah dan Madinah itu diaminkan oleh malaikat yang mengikuti. Maka besok kalau udah pulang kita datang lagi minta doa. Nggak usah minta korma, nggak usah minta tasbih, nggak usah minta jubah, tanah abang banyak tinggal beli. Tapi yo beda jadi Pak Sudar ngono jenenge. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ketemu orang yang pulang haji langsung suruh ndonga. Aku ra iso ndonga, wis sak omong-omongmu karena apa? Lagi diikuti oleh malaikat. Insya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wal ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Terakhir pesan fisik Pak Haji Siswanto dan Ibu Hajah Siti Rohani. Nanti kalau di makam baginda Nabi Muhammad SAW, tolong sampaikan salam kami semua yang hadir malam ini. Salamnya kalau di sana kemarin saya dapat ilmu dari tutornya, memang kalau bisa pakai dhamir mukhatab, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, karena di depan makamnya. Jadi ada kata-kata ka atau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sallallahu ala Muhammad ya bagus. Allahumma sholli ala Muhammad ya bagus. Salam atau assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Setelah jenengan sendiri kan kalau di Madinah pisah kan nggak mungkin bareng. Pak Haji Sis, assalamualaikum ya Rasulullah, kan sambil jalan nggak bisa berhenti. Nanti muter balik lagi. Assalamualaikum ya Rasul, salam dari semua yang malam apa gimana? Malam Senin mendoakan, salam dari mereka semua ya Rasul. Kanjeng Nabi jawab salamnya karena sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni. Kamu salam padaku, salammu itu sampai. Maka Pak Sis tolong nanti kami sampaikan salamnya. Bil khusus saya lah ya. Salam dari Pak Ustadz, namanya saya nggak tahu ya, kenalan malam ini Kang Muslih Channel. Satu. Yang kedua, usahakan Pak Desis nanti dan Ibu Siti bisa megang Ka'bah. Kenapa kata-kata ini kok usahakan? Karena memang luar biasa, nggak bisa dekat gitu. Saking padatnya manusia saat ini loh. Saat ini padat banget. Kalau ibu-ibu agak susah.
Ibu-ibu agak susah. Kalau laki-laki insya Allah dengan kekuatannya bisa masuk. Tapi semuanya jangan dengan fisik saja, tapi dalam hati, ya Allah mampukan aku untuk pegang Baitullahmu ya Allah. Karena pengalaman saya kemarin bisa nyium Hajar Aswad habis sholat duhur, panasnya luar biasa. Saya cuma pakai ilmu satu itu, ya Allah saya nggak bisa apa-apa, yang membisakan Engkau ya Allah. Izinkan saya mencium Hajar Aswad, terus jalan ya dengan kekuatan luar biasa. Pertama saya megang multazam, bis multazam geser kok bisa nyium. Alhamdulillah, walaupun hukumnya nggak wajib. Nah yang kedua ya ijazah dari guru. Mudah-mudahan Pak Siswanto berkenan kalau mampu megang Ka'bah, filosofinya ya kayak ketok pintu lah. Ya Allah, alhamdulillah saya sampai sini ya Allah. Tolong panggillah keluargaku, ibuku, bapakku, teman-teman bos semuanya. Panggil untuk ziarah ke Makkah dan ke Madinah. Alhamdulillah. Kesimpulannya wis bengi. Satu, pesan kami Pak Sis dan Ibu Siti Rohani, berangkatlah diiringi dengan kalimat lillahi ta'ala. Kesana hanya bawa noda dan dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Gusti Allah. Yang kedua, ya jalankanlah semua rukun manasik wajib haji, harus diikuti peraturannya, terutama nanti wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah, haji itu di Padang Arafah. Kalau di Padang Arafah sampai nggak hadir, hajinya tidak sah, harus balik lagi. Belum balik lagi nunggunya lama lagi, kecuali kalau haji plus itu paling kan 5 atau 7 tahun. Kalau yang haji dadakan itu duitnya kudu ngeruk nang gunung Uhud gitu ya. Jadi prosesnya pokoknya serahkan semuanya kepada Allah. Nah yang ketiga, filosofi bagi kita semua Pak, mudah-mudahan kita juga dipanggil ke sana untuk ibadah haji dan umrah, minimal hafalkan doa talbiyah. Ketiga, filosofi dalam haji pakai kain ihram. Kita ketika menghadap Allah seperti orang yang mati, tidak bawa apa-apa kecuali bawa iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Bapak Siswanto dan Ibu Siti Rohani diridhoi dan diizini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga proses semuanya sesuai dengan niatnya, lancar, barokah, sehingga pulang menjadi haji mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril kasali wa madadikal jari wa jam'an nabihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Tuhan kami duduk bersama ya Allah dalam rangka doa bersama untuk Bapak Siswanto dan Ibu Siti Rohani. Ya Allah akan memenuhi panggilanmu untuk ibadah haji. Ya Allah Engkau ridhoi, ya Allah Engkau lancarkan ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah, dilancarkan dalam menjalankan ibadah dan rukun hajinya di sana ya Allah, sehingga pulang Indonesia selamat tanpa ada halangan, selalu menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kondisi semua keluarga yang ada di Indonesia berikan ketenangan, kedamaian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mampukan kami yang datang pada malam ini ya Allah untuk bisa ziarah ke Makkah dan ke Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrahmu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.